Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Dr. Saad Ibrahim. Yang terhormat Ketua LDK PW Muhammadiyah Jawa Timur, kemudian Kepala BNNP Jawa Timur, yang terhormat Ketua FKPT Jawa Timur beserta Ketua Bidang yang ada di FKPT Jawa Timur, dan yang terhormat para narasumber, yaitu Profesor Dr. Profesor Dr. Hajah Husniatus, kemudian Profesor Dr. Bianto, dan Bapak Muhammad Arifin. Yang terhormat para peserta webinar yang berbahagia di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan hidayah dan limpahan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertatap muka dan bersilaturahmi secara online. Namun saya pribadi berharap walaupun bertemu secara online, semoga pertemuan virtual ini tidak mengurangi substansi silaturahmi kita untuk terus meningkatkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi berbagai problem kebangsaan negara ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah Muhammadiyah yang telah bekerja sama dengan BNPT, BNN, dan FKPT Jawa Timur dalam menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ini yang mengambil tema peran dai dalam mencegah bahaya narkoba dan terorisme. Memang sebagaimana kita ketahui bersama, ada 3 musuh besar negara, termasuk juga musuh besar agama sebagai problem yang harus kita perangi dan cegah bersama, yaitu narkoba, terorisme, dan satu lagi korupsi. Ketiganya jika tidak mampu ditangani secara baik dan diantisipasi secara dini, tidak hanya akan berdampak buruk bagi masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah saya kira menjadi penting bahwa negara yang mempunyai otoritas untuk menjamin keamanan dan kedaulatan bangsa ini tidak bisa bekerja sendirian, sebagaimana dikatakan tadi oleh Ibu Ketua FKPT Jawa Timur, Ibu Dr. Hesti, tetapi juga harus membutuhkan dan harus mengikut sertakan peran kekuatan civil society seperti ulama dan ormas keagamaan sebagai bagian dari kekuatan melawan dan mencegah ancaman tersebut. Kunci keberhasilan dalam memerangi 3 ancaman tersebut sejatinya bukan hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Dr. Saad bahwa penegakan hukum itu memang bukan satu-satunya, tetapi harus ada yang lain. Oleh sebab itu, yang paling utama adalah aspek pencegahan dengan memutus akar masalah dan mata rantai penyebarannya. Nah, dalam memutus akar masalah dan mata rantai persoalan itulah pemerintah tentu saja tidak akan maksimal jika hanya bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa, salah satunya yang akan kita bahas dalam tema kegiatan ini adalah peran. Para sumber dan peserta webinar yang saya hormati, persoalan kebangsaan seperti narkoba dan terorisme ini sama-sama memiliki dampak buruk bagi masyarakat dan negara, tetapi memiliki karakteristik dan dimensi kejahatan yang berbeda. Penyalahgunaan narkoba adalah termasuk kejahatan kemanusiaan karena juga mengancam hingga ribuan nyawa manusia, sebagaimana tadi dikatakan oleh Kepala BNNP Jawa Timur yang begitu banyak. Begitu pula dengan terorisme. Namun penting untuk dicatat bahwa baik pengedar dan pelaku sama-sama menyadari bahwa tindak kriminal penyalahgunaan narkoba itu adalah tindakan yang salah. Berbeda dengan para pelaku teror yang acap kali mendapatkan justifikasi dan legitimasi dari aspek keagamaan. Mereka melakukan tindakan teror seperti melakukan bom bunuh diri, penembakan, dan penyerangan secara sadar. Mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan heroik dan benar.
bahkan dalam keyakinan mereka merupakan perintah agama, dan kalau mati masuk surga. Ini yang harus kita luruskan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Baik narkoba dan terorisme sama-sama memiliki daya rusak yang tinggi terhadap akal sehat manusia. Kalau bicara terorisme, ia mampu membutakan kebenaran dengan berdasarkan pada keyakinan yang salah. Apa keyakinan yang salah yang mampu membutakan kebenaran yang sebenarnya dalam pandangan kelompok teror ini? Saya ingin berangkat dari asal muasal dan akar masalah ideologi yang kerap mendoktrin pelaku teror ini untuk membenarkan berbagai tindakan kekerasannya. Asal mula dari semua tindakan kekerasan atas nama agama itu bermula dari pemahaman ayat tahkim hakimiyah pada surat Al-Maidah ayat 44. Ada yang 44, 45, 47 yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Itu yang salah satunya, Pak, yang sering dijadikan pintu masuk. Yang artinya, barang siapa yang tidak memutus menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, ini yang menjadi pintu masuk mereka. Ayat tahkim ini menjadi sumber dan legitimasi bagi kelompok teror untuk mengkafirkan pemerintah, negara, dan siapa saja yang tidak mendasarkan seluruh aspek kehidupan dengan hukum agama. Dan konsekuensi logis dari pandangan yang dibangun ini, mereka yang dikategorikan kafir adalah halal darahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana terjadi di Kalimantan Selatan, Daha Selatan, polisi dibunuh pakai pedang. Nah, ini adalah ajaran-ajaran seperti ini yang harus kita sama-sama luruskan, Bapak Ibu sekalian. Munculnya ayat tahkim dalam politik Islam yang dimulai dari kelompok Khawarij telah melahirkan bid'ah terbesar dalam sejarah Islam dengan mengkafirkan secara sesama Muslim dan mengkafirkan pemimpinnya, bahkan sang khalifah. Sayyidina Ali dibunuh oleh seseorang pemuda alim bernama Abdurrahman bin Muljan yang fasih dan hafiz karena terdoktrin dengan ayat tahkim ini. Apakah sejarah pengkafiran terhadap sesama Muslim dan negara selesai dengan hilangnya kekuatan Khawarij dalam sejarah Islam? Ternyata tidak. Paham ini kemudian bangkit lagi dari liang kuburnya melalui berbagai pemikir dan tokoh yang menggerakkan jaringan dan gerakan untuk menegakkan negara Islam dengan cara-cara kekerasan dan teror. Para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati, negara Indonesia dengan dasar ideologi Pancasila juga tidak luput dari propaganda kelompok yang berpegang pada ayat tahkim tersebut. Pancasila dianggap sebagai togut, sementara pemerintah dan aparat penegak hukum dianggap sebagai ansorut togut, yaitu pembela togut, sehingga layak diperangi dan dibunuh. Sehingga tidak mengherankan apabila teror kerap kali menyasar pada dua hal besar. Pertama, musuh jauh, yaitu far enemy seperti Amerika, Israel, dan aliansinya karena telah menindas umat Islam. Kedua adalah musuh dekat, near enemy adalah negara muslim atau mayoritas muslim yang tidak mendasarkan hukum dan dasar negaranya dengan syariat Islam menurut versinya mereka. Disinilah saya kira sangat penting dai dengan kemampuan keagamaan yang mendalam dan retorika komunikasi yang baik harus berperan besar dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan bekal ilmu keagamaan yang mendalam dan komprehensif agar tidak mendapatkan pemahaman yang sepotong-sepotong dalam memahami ajaran keagamaan sebagaimana pembenaran kekerasan. Dalam konteks bernegara, Muhammadiyah sebenarnya telah mempunyai penafsiran yang sangat baik dalam menangkal pemahaman tentang ayat tahkim tersebut. Dalam konsep bernegara, Muhammadiyah telah mengeluarkan suatu rumusan dan pedoman yang sangat baik dalam mengkonsepsikan NKRI sebagai Darul Aqdi was Syahadah, sebagaimana keputusan hasil Muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar. Negara berjanjian berarti Indonesia dibangun berdasarkan pada konsensus nasional atau perjanjian antar warga negaranya yang majemuk untuk sama-sama mengikatkan diri dalam satu negara dan bangsa. Negara persaksian dimaksudkan sebagai tempat pengikatan kesaksian dan komitmen
untuk menjaga dari berbagai ancaman yang merusak dan berperan dalam memajukan negara ini. Pemikiran Muhammadiyah tentang NKRI sebagai Darul Aqdi was Syahadah ini harus menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan seluruh anggota Muhammadiyah, bahkan harus terus didakwahkan untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Para dai yang dimiliki oleh Muhammadiyah harus berperan penting untuk membumikan pemikiran Muhammadiyah tersebut di tingkat kultural masyarakat. Konsep yang sangat cemerlang ini menurut saya tidak hanya menjadi orientasi kebangsaan Muhammadiyah, tetapi juga menjadi kekuatan pencegahan dan penangkalan dari paham dan ideologi kekerasan yang kerap menuduh dan memprovokasi NKRI sebagai negara kafir dan togut. Para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati. Peran dai dan penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis sebagai gerakan pembinaan masyarakat dengan nilai-nilai agama untuk perubahan sosial yang lebih baik. Karena itulah, para dai juga harus memahami dinamika, tantangan, dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini, sehingga substansi dan konten dakwah menjadi relevan dan kontekstual. Para dai harus mampu mendialogkan ajaran agama yang ideal dengan realitas sosial yang selalu berubah, sehingga substansi dan metode dakwah bisa lebih arif dan mudah disampaikan di tengah masyarakat. Tantangan kebangsaan seperti narkoba dan terorisme ini harus pula menjadi substansi yang bisa didiseminasikan kepada masyarakat dengan pendekatan mau'udhah hasanah dan dakwah bil hikmah melalui teladan yang baik di tengah masyarakat. Kami berharap semoga kegiatan ini menjadi momentum kita bersama dalam membincangkan, merumuskan, dan memperoleh hasil yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.